Baik Ibu, perkenalkan nama saya Siti Nurayati. Saya petugas gizi di Puskesmas Kombo. Hari ini saya akan membantu bersama Ibu. Oke, kalau boleh tahu, saya bicara mengenai Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ulfa, umur 30 tahun. Saya dari Desa Kombo. Pekerjaan saya sebagai TU di sekolah. Bagaimana Ibu hasil pemeriksaannya oleh dokter tadi? Jujur saya itu takut sekali karena saya baru tahu kalau saya ada diabetes. Lalu saya juga takut tidak bisa makan nasi lagi. Baru saya juga tidak tahu makanan apa yang boleh saya makan nantinya, sama makanan apa yang tidak boleh saya makan itu. Oke, baik Ibu. Ibu merasa khawatir karena Ibu baru pertama kali tahu kalau Ibu kena diabetes mellitus, tapi Ibu tidak perlu takut sebenarnya karena diabetes mellitus itu dia bisa dikontrol kadar gulanya setiap hari dengan cara pola makan yang teratur, aktivitas fisik, dan konsumsi obat dengan teratur. Kalau boleh saya tahu, bagaimana kebiasaan makannya Ibu setiap hari? Kalau pagi kan saya sudah berangkat kerja, jadi tidak sempat, tidak sering juga sarapan. Jadi kalau siang saya sudah makan nasi banyak, kadang 3 centong nasi itu pun habis. Lalu setelah itu 2 jam setelah saya makan, saya mengonsumsi minuman manis untuk menambah mood bekerja. Baru kadang saya beli es teh, es boba, es kopi susu. Baru juga setelah saya pulang bekerja kan sudah capek, jadi tidak bisa lagi memasak. Jadi kadang saya makan mie instan, kadang juga sambil lalapan. Ibu suka konsumsi sayur sama buah kan? Ya, sekali. Yang dari kebiasaannya Ibu yang suka konsumsi minuman manis, makan mie instan, sering beli lalapan, itu memang makanan yang bikin kita mood bagus karena makanannya enak, mudah didapat, dan itu praktis. Tapi kalau itu dikonsumsi setiap hari, takutnya juga nanti berdampak sama kondisi Ibu, kondisi kesehatan Ibu. Yang kita harus jaga sebenarnya itu Ibu. Kayak tadi Ibu bilang hampir setiap hari konsumsi minuman manis, boba, es teh, kopi susu, dan lain-lain itu konsumsi makan mie instan sama kadang-kadang lalapan ya Bu. Kalau minuman manis diminum setiap hari, tapi itu nanti yang membantu lonjakan gula darah Ibu semakin tinggi karena minuman-minuman itu tinggi kadar gulanya Ibu. Terus kalau Ibu konsumsi mie instan di malam hari tidak dibarengi dengan konsumsi sayur sama protein, itu juga tidak baik Ibu. Apalagi kalau misalnya Ibu konsumsi minyak ditambah nasi, nanti itu Ibu konsumsi double karbo yang bikin lonjakan gula darah Ibu juga bisa jadi naik, apalagi dikonsumsinya malam-malam. Tapi tidak perlu khawatir yang Ibu takutkan tadi. Waktu pertama kali datang Ibu bilang takut makan nasi karena Ibu kena diabetes mellitus, itu tidak apa-apa Ibu. Nasi itu masih boleh Ibu konsumsi. Oh, jadi berarti saya tidak harus berhenti makan nasi ini? Iya, tidak perlu Ibu, karena nasi itu dia bersumber karbohidrat yang sangat bagus untuk membantu pasokan energi di dalam tubuh Ibu. Kalau Ibu tidak makan nasi, bagaimana Ibu beraktivitas? Energi dari mana yang Ibu dapat? Yang penting konsumsinya sesuai dengan jumlah, sesuai dengan takaran Ibu. Tapi kalau yang Ibu konsumsi nasinya tadi yang Ibu bicarakan di siang hari 3 centong nasi itu juga sudah sangat melebihi Ibu. Itu makanya dikonsumsinya sesuai dengan kebutuhan. Saran diberikan itu 1 centong nasi saja setiap kali makan, banyaknya nasinya Ibu. Terus selain nasi, kayak tadi Ibu bilang Ibu
jarang konsumsi sayur dan buah. Padahal konsumsi sayur dan buah itu sangat penting ibu untuk mengontrol gula darah ibu. Kan ibu baru tahu ini ibu kena diabetes mellitus, jadi usahakan setiap kali makan harus ada sayurnya ibu, karena membantu dalam tubuh ibu supaya ibu tidak cepat lapar. Jadi saya mau tanya, jadi makanan apa yang harus saya makan setiap hari? Oke, di sini ada menu dalam satu hari yang bisa ibu terapkan. Di sini juga ada pedoman isi piringku khusus untuk penderita diabetes, di mana satu piring makan itu terbagi menjadi dua. Setengah piring itu harus dipenuhi sayuran yang harus ibu konsumsi. Jadi boleh sudah diterapkan nanti setiap makan harus ada sayur. Terus di setengah piringnya lagi itu ibu bagi dua lagi ibu untuk karbohidrat dan protein. Karbohidrat itu kalau misalnya ibu malas makan nasi, boleh ibu ganti di kentang rebus, ubi rebus, ataupun jagung. Jadi bisa diganti ya? Iya, bisa diganti ibu. Tidak hanya mesti konsumsi nasi setiap hari. Kalau misalnya ibu ada acara di sekolah, ada acara makan-makan jagung rebus, itu juga sudah setara sama ibu konsumsi nasi. Terus yang setengah piringnya lagi itu ibu harus konsumsi protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bisa ibu dapat dari ikan. Kalau misalnya ibu malas ikan, boleh ibu ganti ke ayam. Kalau ibu malas konsumsi ayam, boleh ibu ganti ke telur. Terus kalau untuk protein nabatinya, boleh ibu konsumsi tahu sama tempe. Tapi usahakan nanti pengolahannya itu direbus, dikukus, ataupun ditumis. Kalau untuk dikukus, direbus, ditumis, dan dibakar. Kalau untuk digoreng-goreng kayak ikan goreng, ayam goreng, itu boleh dikonsumsi tapi jangan sering ya bu. Usahakan 1 minggu itu 2 sampai 1 kali saja olahan goreng-gorengan. Oh iya, bagaimana ibu? Apakah ibu mau merubah pola makannya? Oh iya, saya akan berusaha tidak membeli minuman manis lagi. Bagaimana dengan kebiasaannya ibu? Apakah ibu mau mulai menerapkan sarapan dulu sebelum bekerja? Oh iya, siap. Maksudnya saya akan mengutamakan sarapan setiap pagi, tidak mengonsumsi minuman manis. Baru saya akan berusaha untuk makan sayur minimal 2 kali sehari. Saya akan mengonsumsi buah-buahan 1 porsi atau 2 porsi. Baru juga saya akan berusaha minimal jalan selama 30 menit selama 5 hari. Bagus sekali ya ibu ya, semoga bisa diterapkan. Dari konseling ini kita sama-sama belajar. Penderita diabetes mellitus itu tidak mesti dia harus merubah total kebiasaan makannya, seperti tidak boleh konsumsi nasi, karena semua itu bisa dikonsumsi dengan jumlah yang cukup. Nanti 2 minggu ke depan ibu datang kembali ya untuk dievaluasi berat badan ibu, pola makan ibu apakah sudah teratur, sama kebiasaan sama kadar gula ibu mau diperiksa apakah sudah kembali normal. Terima kasih banyak ibu. Terima kasih banyak ibu. Saya jadi lebih tenang. Saya bisa memakan apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh makan. Ada ibu Ya, terima ibu. kasih ya.